Halo Bu Siska. Hai Kakak Anis. Ada Bu Siti. Wah, lagi sibuk nih Kakak Anis ya. Iya. Bu Siska, ini kayaknya perlengkapan untuk Natal deh ya. Iya, ini aku lagi beres-beres nih. Beca, Coba dicoba. Bu Siti, Tuh. ya. Tahu nggak nih? Ada yang lagi latihan loh buat Natal nanti. Oh ya? Nih, coba Mana? lihat nih. Oh ya. Bu Siska, Kakak Anis, emangnya kita mau merayakan Natal? Kan selama ini kita ibadahnya masih online. Bu Siti, kan kita tetap bakal ada acara Natal ya Bu Siska? Iya, tetap ada kalau acara Natal. Oh ya? Emang tanggal berapa Natalnya? Nah, nanti itu Natalnya dibagi jadi dua. Ada yang balita batita sama ada yang kelas kecil dan kelas besar. Untuk yang balita batita nanti ada di tanggal 20 Desember jam 10:30 via YouTube channel GKI Cimahi. Oh, terus itu untuk balita batita. Bu Siska, kalau kelas kecil sama kelas besar ada juga? Oh, pasti ada juga. Kelas besar, kelas kecil tanggal 20 Desember juga. Live via Zoom dan YouTube channel GKI Cimahi jam 4 sore. Oh, gitu. Jadi kita masih bisa merayakan Natal meskipun saat pandemi ini ya? Iya, Bu. Iya, tapi sebetulnya saya sedih loh. Kenapa Bu Siska sedih? Soalnya kita nggak bisa kumpul di gereja, nyanyi bareng-bareng, lihat yang tamborin, yang drama, itu kan nggak bisa. Iya ya. Bu Siska, Bu Siti, tenang aja. Untuk Natal kali ini pasti ada yang spesial. Yang namanya Natal pasti ada yang istimewa. Jadi ditunggu aja nanti. Oh iya, ternyata kita harus tetap sukacita ya. Kita bisa merayakan Natal meskipun di rumah ya Kakak Anis, Bu Siska ya. Karena Tuhan Yesus lahir di hati kita, ya kan? Ah iya, betul ya Bu ya. Iya. Yuk kita nyanyi suasana Natal, Jingle Bell ya. Ah iya. Jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Ditunggu tanggal 20 Desember. Anak-anak terkasih, sekarang kita memasuki Minggu Advent kedua. Penyalaan lilin warna ungu bertambah, dan ini mengingatkan betapa pentingnya bertambah hidup di dalam pengharapan dalam menantikan kedatangan Yesus Kristus Sang Penebus. Pemberitaan firman Tuhan pada minggu ini mengungkapkan bagaimana Ishak bekerja keras untuk mengusahakan kehidupan yang baik bagi keluarga dan kaumnya. Namun, terusir karena iri hati dan kedengkian. Tetapi, Ishak tetap menghadirkan damai di dalam perjalanan kehidupan bagi orang-orang di sekeliling. Tetap berjuang dengan beriman teguh kepada Tuhan sampai Ishak memperoleh keselamatan yang memberi kelegaan, yaitu sumur Rehobot. Terangnya cahaya Advent yang disimbolkan dalam rangkaian lingkaran Advent yang utuh tanpa terputus, dijalin dan diikatkan dalam belas kasih Kristus ini, kiranya dapat semakin menerangi hati dan hidup kita, serta mengikatkan kita dalam persekutuan anak-anak terang. Hijaunya rangkaian lingkaran Advent melambangkan
perjalanan pertumbuhan persekutuan kita dalam kebaikan kasih Kristus dengan menghadirkan damai di sekeliling kita dalam masa penantian ini. Anak-anak terkasih, ayo terus membawa cahaya lilin pengharapan dengan menghadirkan damai di sekeliling kita. Selamat memasuki dan menjalani minggu Advent kedua dengan membawa dan mengusahakan damai bagi dunia ini. Hai anak-anak, selamat pagi semuanya. Untuk anak-anak, untuk mama papa, juga untuk guru-guru sekolah minggu. Kita ketemu lagi nih di awal bulan Desember, bulan terakhir di tahun 2020. Waduh, 1 tahun sudah mau berakhir dan kita semua masih di rumah aja ya. Gak apa-apa deh. Kita bersyukur sama Tuhan untuk setiap hal yang boleh kita terima, untuk setiap hal yang boleh terjadi dalam hidup kita. Kita mau mulai kebaktian hari ini, tapi sebelumnya kita mau berdoa. Yuk kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas pimpinan dan penyertaan Tuhan. Hari ini kami boleh berkumpul kembali. Hari ini kami boleh mengadakan lagi ibadah online. Minggu pertama bulan Desember, bulan terakhir di tahun ini. Tuhan, kami mau bersyukur atas penyertaan Tuhan. Kami mau bersyukur atas setiap hal yang boleh terjadi dalam hidup kami. Kami mau bersyukur setiap minggu kami masih boleh tetap ibadah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk semuanya. Kami memulai ibadah ini. Tuhan tolong pimpin kami, Tuhan tolong sertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Anak-anak, bulan ini karena sudah bulan Natal, kita mau mengingat betapa Tuhan Yesus baik. Dia mau lahir ke dunia ini. Anak-anak ada yang tahu di mana ayat yang terkenal sekali tentang Natal ini? Sebelum ayatnya dibacakan, akan ada satu lagu yang dinyanyikan oleh anak-anak kelas Andreas. Oke, mari kita dengarkan. Ciluba, ciluba, ciluba. Doni, kenapa sih kamu cilupa-cilupa terus? Soalnya aku bingung. Bingung kenapa? Kenapa Tuhan Yesus turun ke dunia? Karena Tuhan Yesus mau menyelamatkan manusia. Ada lagunya juga loh. Yuk kita lihat persembahan lagu dari teman kita. Anak yang tunggal supaya yang
begitu Allah cinta dunia, hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya tidak binasa, melainkan dapat hidup kekal. Karena begitu Allah cinta dunia, tinggal diberikannya anak yang tunggal, supaya yang percaya tidak binasa, melainkan dapat hidup kekal. Begitu Allah cinta dunia, tinggal diberikannya anak yang tunggal, supaya percaya tidak binasa, melainkan dapat hidup kekal. Dari mana ayatnya? Tuh, Yohanes 3 ayat 16. Yuk, kita sama-sama ucapkan ayat itu sekali lagi. Ayo, siap-siap. Hafal ya? Hafal dong. Yuk, kita mulai dari alamatnya. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Tuhan kita, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yes, lagunya yang tadi. Nah, sekarang kita mau dengar lagi 2 lagu berturut-turut nih yang dinyanyikan oleh anak-anak kelas Filipus tentang kandang domba, tempat lahirnya Tuhan kita. Lanjut oleh 1 lagu lagi yang mau mengajak kita semua anak-anaknya untuk mau memberikan apa yang terbaik untuk Tuhan. Apa coba yang terbaik untuk Tuhan? Hidup kita, hati kita hanya untuk Tuhan Yesus. Oke? Dari anak-anak Tamborin. Mari kita dengarkan bersama-sama. Anak-anak yang udah tahu lagunya boleh ikut nyanyi, dan nanti sambil lagu ini ditayangkan tetap ada teksnya. Jadi anak-anak ikut nyanyi ya. Sama-sama. Gampang kok lagunya. Oke? Yuk. Ah
kita mau masuk ke cerita firman Tuhan. Cerita hari ini tentang penyertaan Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, ada sebuah lagu pujian yang akan dibawakan oleh Ibu Nur yang mau menjadi pengantar untuk ke cerita hari ini. Hari kita dengarkan sama-sama. Yuk. Jehovah Jireh. Dialah Allah yang menyembuhkan, Dialah Allah yang menyediakan, Dialah panji keselamatan, Dialah Raja damai. Dialah Allah yang menyembuhkan, Dialah Allah yang menyediakan, Dialah panji keselamatan, Dialah Raja damai. Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan, Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan, Jehovah Nisi, panji keselamatan, Jehovah Salom, sang damai. Dialah Allah yang menyembuhkan, Dialah Allah yang menyediakan, Dialah panji keselamatan, Dialah Raja damai. Dialah Allah yang menyembuhkan, Dialah Allah yang menyediakan, Dialah panji keselamatan, Dialah Raja damai. Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan, Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan, Jehovah Nisi, panji keselamatan, Jehovah Salom, sang damai. Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan, Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan, Jehovah Nisi, panji keselamatan, Jehovah Salom, sang damai. Jehovah Salom, sang damai. Jehovah Salom, sang damai. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita lipat tangan, tutup matanya, duduk dengan manis. Allah Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan Yesus. Kalau pada hari ini kami boleh bersama-sama duduk dengan manis untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus pada hari ini Tuhan mau urapi hamba-hambamu, Tuhan mau senantiasa pakai hari ini sehingga apa yang disampaikan kepada anak-anak boleh menjadi berkat dan boleh menjadi semakin mengasihi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai anak-anak, hari ini kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan diambil dari Kejadian pasal 26 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-31. Demikian firman Tuhan. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir. Diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu." Ayat 3, "Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu
akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Nah, anak-anak, pada zaman itu adalah zaman kelaparan. Ishak dan keluarga serta kaumnya pergi ke satu negeri, yaitu ke Gerar. Nah, pada saat itu dalam perjalanan di Gerar, Ishak bersama kaumnya sedang beristirahat. Tiba-tiba suara Tuhan berkata, lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Nah, Ishak berpikir supaya jangan sampai kaumnya itu kelaparan dan domba-dombanya kehausan atau keluarganya kelaparan. Di situ Ishak bekerja keras. Di situ ada tanah kosong, dan Ishak mulai bekerja mencangkul tanah sesuai yang Tuhan tunjukkan kepadanya. Tuhan mengatakan bahwa ia menyertai Ishak seperti Tuhan menyertai Abraham ayahnya. Nah, di Gerar Ishak bersama orang-orangnya bekerja, ya, bekerja mengupayakan tanah supaya dapat ditanami. Ishak menabur benih tanaman, menanam dan mengembalakan domba-domba. Ia dan orang-orangnya bekerja dengan rajin karena Tuhan memerintahkan supaya ia tinggal tanah asing tersebut. Tuhan berjanji menyertai dan memberkati hidupnya di tanah asing tersebut. Wah, anak-anak, tidak gampang ya. Kalau tanah, misalnya tanah itu tanah yang keras, yang kering, lalu dicangkul sedemikian, apalagi kalau tanah itu banyak batu-batunya, ya, dicangkul, diratakan, dibuang batu-batunya, lalu tanahnya itu diratakan dan dikumpulkan, ya, karena ibu juga pernah merasakan mencangkul tanah kering, dan tanah kering itu diratakan. Lalu setelah itu turun hujan, baru ditanami benih. Nah, pada saat itu karena Tuhan berjanji, Tuhan akan menyertai, Tuhan akan memberkati keluarga Ishak dan kaumnya dan hamba-hambanya dan ternak dombanya. Mereka bekerja keras, ya, bahkan mereka bisa menghasilkan 100 kali lipat, ya, penghasilannya itu, sehingga Ishak dan keluarganya menjadi orang yang sangat kaya dan berhasil apa yang dia kerjakan. Bahkan Ishak juga menggali sumur, ya, sumur peninggalan ayahnya Abraham itu masih banyak yang tertutup. Sumur-sumur itu digali sama Ishak, keluarlah airnya, ya. Di situ para domba-dombanya, ya, meminum air, ya. Namun setelah berhasil sumur itu digali, datanglah orang-orang Filistin tidak suka kalau Ishak berhasil, dan mereka merebut sumur itu. Setelah itu Ishak pergi lagi ke tempat yang lain, menggali lagi sumur yang lain, dapat airnya. Mereka melihat, mereka tidak suka lagi, mereka iri hati. Mereka maunya enaknya saja, tapi kalau mau sesuatu mereka malas bekerja. Akhirnya mereka merampas lagi. Ishak pergi lagi ke tempat yang lain, menggali lagi sumurnya, ya. Pada saat itu
pas terdapat sumur yang banyak airnya, yang di situ ya airnya menggali sumur dan tidak lagi mendapat masalah dan pertengkaran di situ. Dan Ishak akhirnya menamai sumur itu Rehobot, yang artinya bahwa Tuhan memberikan ruang dan tempat yang leluasa baginya dan keluarga untuk dapat berkeluarga dan bertambah jumlahnya. Ya, kalau kita melihat di ayat yang ke-12, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Nah, setelah itu ayat yang ke-23, mari kita baca, kita melihat ya, demikian firman Tuhan. Dari situ ia pergi ke Betsheba. Nah, dan kemudian ia pergi ke Betsheba, dan Tuhan menampakkan diri kepadanya sekali lagi. Tuhan mengulangi janjinya. Kata Tuhan, "Akulah Allahmu, Abraham, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu." Nah, Abraham itu siapa, anak-anak? Adalah papanya Ishak. Nah, jadi masih keturunannya Abraham ya. Nah, pada saat itu, sesudah itu Ishak mendapatkan kedamaian ketika dia sudah mendapatkan sumur yang terakhir yang dinamai sumur itu Rehobot. Nah, disitulah kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-24, lanjut. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Abraham, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu." Nah, ayat 25. Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, ya, sudah itu karena Ishak sudah mendapatkan berkat yang berlimpah kali ganda daripada Tuhan, yang sudah berhasil, yang sudah menjadi kaya, akhirnya Ishak mendirikan mezbah. Nah, anak-anak, apa sih maksudnya mezbah itu? Dan memanggil nama Tuhan, yaitu mendirikan mezbah itu. Ishak berdoa bersama keluarganya, mereka berkumpul berdoa, memuji nama Tuhan, menyembah Tuhan Allah, ya, dan memanggil Tuhan Allah, ya, karena Tuhan selalu menyertai dan memberkati apapun yang dikerjainya berhasil. Disitulah Ishak mendapatkan perdamaian, hatinya penuh damai, ya. Dan pada saat itu, ya, datanglah ayat 26, datanglah Abimelek dari Gerar mendapatkannya bersama-sama dengan Ahuzat sahabatnya dan Pikol kepala pasukannya. Nah, ayat 27, tetapi kata Ishak kepada mereka, "Mengapa kamu datang mendapatkan aku? Bukankah kamu benci kepadaku dan telah menyuruh aku keluar dari tanahmu?" Ayat 28, jawab mereka, "Kami telah melihat tersendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Sebab itu kami berkata, baiklah kita mengadakan sumpah setia antara kami dan engkau, dan baiklah kami mengikat perjanjian dengan engkau." Wah, anak-anak,
mengikat perjanjian apa nih? Ya, tentu mereka akan mengikat perjanjian perdamaian. Tidak ada lagi permusuhan, tidak lagi pertikaian, tapi yang ada damai satu sama lain. Nah, betapa Ishak merasa bersyukur amat sangat karena Tuhan memelihara hidupnya. Ia pun lalu mendirikan mezbah dan beribadah dengan penuh hormat kepada Tuhan, bersujud dan menyembah Tuhan Allah. Nah, dengan damai sejahtera karena Tuhan menyertai kehidupannya, maka Ishak saat Raja Filistin dan pasukannya mendatangi dia, tidak ada kekhawatiran dan kekecewaan hidup pada Ishak. Ishak pun, ia dulu diusir pergi dari tanah Gerar, tetapi ia dapat membawa kedamaian hatinya itu dengan melakukan perjamuan dan mengundang. Mengundang siapa, anak? Tentu Ishak mengundang Raja Filistin dan orang-orang Filistin, dan mereka hidup dalam damai. Nah, anak-anak ini sekalian, kalau kita ya melihat ini satu kehidupan Ishak di masa kelaparan. Coba anak-anak perhatikan, tidak mudah hidup dalam masa kelaparan seperti zaman Bapak Ishak. Harus berjuang saat harapan terasa jauh, hidup juga dalam kekhawatiran dan ketidakpastian karena tidak ada makanan buat keluarga, buat orang-orang hamba-hambanya Ishak, dan buat diri sendiri, dan hidup menjadi lebih dakdikduk. Karena jika kelaparan melanda, maka hidup tidak lama lagi orang-orang dapat segera meninggal dunia. Jadi anak-anak yang dikasih Tuhan, kita bersyukur ya pada Tuhan bahwa pada masa pandemi ini banyak orang-orang juga yang kekurangan, banyak yang di PHK ya, tapi kita bersyukur pada Tuhan kalau kita masih bisa dapat makanan setiap hari, papa mama masih bisa bekerja dan mendapatkan kesehatan. Itu adalah berkat Tuhan yang besar, anak-anak. Jadi setidaknya kita juga harus tetap berterima kasih kepada Tuhan, selalu bersyukur dalam sehari-hari ya. Nah, anak-anak juga bisa berdoa ya pada Tuhan. Kalau misalnya sudah selesai belajar online, kita bisa meluangkan waktu. Jangan main game terus. Kita bisa berdoa. Doakan papa mama, doakan saudara-saudara, doakan juga teman-teman, supaya mereka juga hidup dalam perlindungan Tuhan, kesehatan, dan juga tidak kekurangan makanan apapun. Anak-anak mau mengucap syukur pada Tuhan? Iya, pasti ya. Ibu juga semua teman-teman mau bersyukur pada Tuhan, karena Tuhan Yesus selalu memelihara kita sepanjang hari, dan berkatnya juga tidak habis-habisnya, siang dan malam. Tuhan memberkati. Nah, pada saat ini mari kita sama-sama mau menjadi ikut teladannya
Bapak Ishak. Ya, sekalipun dia dibenci, ya dia sudah berusaha bekerja keras menghasilkan, ada sumurnya digali sampai ada keluar air, diambil lagi sama orang Filistin. Tapi Bapak Ishak tidak melawan, dia mengalah terus. Dia mencari lagi yang lain, gali lagi, dapat lagi. Itulah namanya berusaha. Ya, kalau kita tetap mau berusaha di zaman sekarang ini, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan. Tuhan akan memberkati, karena itu adalah janji Tuhan. Amin. Nah, anak-anak, minggu ini adalah minggu Advent kedua, yaitu minggu menjelang Natal. Dalam minggu ini kita semua beribadah, mempersiapkan hati untuk menyambut Natal, hari peringatan kelahiran Tuhan Yesus. Maukah engkau hidup seperti Bapak Ishak yang kita teladani dalam hidup sekarang ini? Ada 3 poin. 1. Yang tetap menaruh harap dan percaya bahwa Tuhan adalah pemilik bumi dan bahwa berkat dan kekayaan berasal daripadanya. Demikianlah kalian percaya bahwa Tuhan Yesus berkuasa atas bumi dan surga. Di dalam Matius 28 ayat 18. Sehingga kalian hanya berharap kepadanya, yaitu kepada Tuhan Yesus. 2. Yang menyadari bahwa penyertaan dan berkat Tuhan itu cukup dan memerlukan respon kesediaan untuk bekerja keras dan rajin mengupayakan hidup di mana ditempatkan, bersedia kalian melakukannya dengan bekerja keras dimanapun berada. 3. Di mana Tuhan memberi kelegaan, yaitu sumur Rehobot untuk kehidupan Ishak dan keluarga, dan itu memberikan kedamaian di hati untuk melanjutkan kehidupan, sehingga mampu hidup berdamai senantiasa dengan mereka yang telah menyisihkan Ishak. Bersediakah anak-anak pun mengupayakan kehidupan damai dimanapun berada. Tuhan Yesus menyertai kita sekalian. Amin. Ayat hafalan diambil dari Kejadian pasal 26 ayat 22 bagian B. Demikian firman Tuhan. Dan sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Nah, anak-anak, demikianlah cerita firman Tuhan pada hari ini. Biarlah kita mau menyimpan di dalam hati dan kita mau boleh melakukannya sehari lepas sehari. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan terima kasih. Hari lepas hari Engkau yang selalu melihara kami seperti Bapak Ishak dan keluarganya. Kami tidak kekurangan satu apapun Tuhan, sekalipun kami mengalami zaman pandemik ini Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kami. Dan sampai saat ini pun kami masih bisa menikmati berkat Tuhan. Masih bisa makan, minum, dan pakai. Itu semua karena Tuhan yang memberkati kami dan menyertai kami serta keluarga kami. Terima kasih Tuhan atas kasih Tuhan yang besar pada kami, keluarga kami, semuanya. Kami berdoa juga Tuhan untuk teman-teman kami yang saat ini juga kekurangan, yang saat ini juga sakit. Tuhan, mari Engkau tolong mereka, Engkau juga berkati mereka, Engkau sembuhkan mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Adalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
waktunya kita untuk memberikan persembahan ya. Nah, di masa Advent menjelang Natal ini, selain persembahan ya, mingguan, kita juga ada persembahan Natal ya. Yang kalau biasa anak-anak suka dibagi amplop persembahan Natal, tapi sekarang caranya beda, bisa transfer atau kalau mau ada yang pakai amplop Natal ya bisa juga disediakan di gereja ya. Yuk kita nyanyi Aku Diberkati ya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu pada hari ini. Terima kasih karena kami dapat beribadah secara online dan kami dapat memberikan persembahan. Berkati persembahan ini agar dapat dipakai hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak semua, udah dengar kan cerita hari ini tentang Tuhan, bagaimana Tuhan menyertai Bapak Ishak. Nah, anak sekarang Ibu mau ajak anak-anak untuk kita sama-sama mau menghitung penyertaan Tuhan, berkat-berkat yang Tuhan berikan sepanjang tahun, minimal sejak pandemi ini berlangsung. Jadi sebuah kuis ya. Kuisnya pertanyaannya tentang kapan terakhir kita sekolah minggu. Terus sudah berapa minggu kita tidak ibadah onsite, tidak beribadah ketemu. Terus setelah itu dilanjut dengan ayat hafalan yang paling terkenal tentang kasih Tuhan untuk dunia ini. Setelah itu dilanjut dengan arti dari Jehovah Jireh. Jadi gini ya kuisnya. Hashtag gaya. Hashtag tanggal terakhir kita sekolah minggu. Hashtag lagi berapa minggu kita sudah tidak ibadah onsite yang saling bertemu. Hashtag lagi, udah dua tuh ya. Hashtag lagi ayat hafalan yang paling terkenal tentang Tuhan mengasihi dunia ini. Ketiga, hashtag lagi, panjang nih, hashtag lagi. Arti dari Jehovah Jireh. Jadi anak-anak cukup menuliskannya Jehovah Jireh sama dengan titik. Hashtag lagi. Setelah itu, jadi ada berapa pertanyaannya? 4 ya. Hashtag pertanyaan, hashtag pertanyaan, hashtag pertanyaan, hashtag pertanyaan. Hashtag. Jadi hashtagnya ada 5, betul? Coba diulang. Awal kita terakhir. Tanggal berapa terakhir kita kebaktian onsite yang saling ketemu? Berapa minggu sejak itu kita tidak ketemu lagi? Ayat hafalan yang paling terkenal tentang betapa Allah mengasihi dunia ini. Jehovah Jireh adalah titik-titik. Ya betul. Jadi ada 4 pertanyaan. Caranya gini. Akan disediakan hadiah 4 hadiah. Akan disediakan hadiah berupa pulsa atau apapun ya secara virtual yang akan dikirimkan seperti biasa untuk 4 pemenang masing-masing 25.000. Caranya dengarkan baik-baik. Selesai ibadah, selesai sampai terakhir nih ibadahnya selesai. Jadi kuisnya akan akan sama-sama dibuka supaya adil ya. Akan sama-sama dimulai pukul 9.00. Jadi hanya anak-anak yang ikut ibadah pas jam 8 yang bisa ikut, betul nggak? Mulai 9.00, anak-anak langsung ketik hashtag, kirim ke guru kelas masing-masing. Ya, ingat,
kirim secara by WhatsApp ke guru kelas masing-masing. Nah, pemenangnya adalah yang tercepat. Jadi di WA yang masuk nomor 1 di guru kelas, itulah yang akan menjadi pemenangnya. Kalau ternyata sama, akan dilihat jamnya dan detik masuknya yang nomor 1. Oke? Sekarang kita tutup dulu ibadah hari ini. Kita ucap syukur dulu sama Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan terima kasih buat kasih setia Tuhan sepanjang hidup kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan sepanjang pandemi ini berlangsung hampir 1 tahun Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Terima kasih untuk setiap hal yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kecukupan yang senantiasa Tuhan sediakan. Terima kasih untuk firman hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, ibadah hari ini boleh selesai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Bapa terima kasih.